Berawal dari jalanan rusak yang dilalui oleh truk batu bara dan terjadilah peristiwa penggorokan warga yang sedang berjaga di posko hingga demonstrasi mahasiswa Persatuan Adat Dayak dan warga yang meminta untuk diusutnya kasus ini. Dan tragedi ini lebih dikenal dengan tragedi Muara Kate. Mau tahu gimana ceritanya tentang tragedi menyayat hati di Muara Kate, Kalimantan Timur? Tanpa basa-basi lagi, ya langsung kita bahas. Tidak ada yang tahu pasti kapan pertama kali jalanan di Muara Kate, Kecamatan Muara Koman, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur dipakai hauling road truk pengangkut batu bara. Sudah bertahun-tahun lamanya jalanan yang seharusnya digunakan untuk masyarakat umum juga digunakan untuk melintasi hauling road truk pengangkut batu bara. Dan truk pengangkut batu bara tersebut berasal dari PT Mantimin Coal Mining. Akibatnya jalan jadi rusak, berlubang, permukaan aspal yang tidak rata. Belum lagi debu yang ditimbulkan akibat truk pengangkut batu bara yang melintasi jalanan di Muara Kate. Akibatnya jalan yang rusak parah inilah pengguna jalan dan masyarakat yang akan melintasi tempat ini harus berhati-hati karena jalanan yang macet, penuh lumpur dan banyak jalan yang berlubang yang bisa membahayakan nyawa. Warga yang dibantu adat Dayak sudah mendatangi petinggi desa untuk dihentikannya truk pengangkut batu bara yang melintasi jalanan umum itu. Ditakutkan akan ada korban jiwa, namun saat itu keinginan warga tidak digubris. Di sisi lain, PT Mantimin Coal Mining atau MCM adalah perusahaan tambang batu bara yang beroperasi di Kalimantan Selatan. Perusahaan ini berencana beroperasi di kawasan karst di Pegunungan Meratus. Dari data yang dihimpun Radar Banjarmasin, PT MCM sebenarnya sejak 2009 mendapatkan izin penggunaan hutan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan pada tahun 2009. Meski demikian, PT MCM yang tidak memiliki jalan pertambangan dan tidak ada akses ke pelabuhan tidak dapat memproduksi meski mendapatkan izin eksploitasi batu bara. Alhasil, PT MCM yang telah memiliki izin tidak dapat memiliki fasilitas penunjang tersebut. PT MCM mencoba bermitra dengan perusahaan tambang lainnya demi keperluan pengangkutan batu bara ke pelabuhan di Kalimantan Tengah. PT MCM sendiri memang sangat misterius. Aktivitas lingkungan dan warga mengatakan awalnya PT ini memiliki sebuah grup usaha yang didirikan oleh pengusaha lokal dan kemudian berpindah tangan ke pengusaha India. Sudah beberapa kali warga melalui aktivis lingkungan, ketua adat Dayak, dan masyarakat Kaltim lainnya meminta agar PT MCM menghentikan truk pengangkut batu bara yang beroperasi dan melintasi kawasan jalanan Muara Kate. Tapi semua itu tidak didengarkan oleh PT MCM. Bahkan terdapat indikasi aparatur desa diduga bekerja sama dengan PT MCM agar memuluskan truk-truk pengangkut batu bara tersebut. Truk-truk batu bara tersebut tetap beroperasi hingga pada bulan Oktober tahun 2024 dan puncaknya kemarahan warga terjadi karena adanya insiden yang menewaskan seorang pendeta muda. Berawal dari sinilah tragedi Muara Kate menjadi bola panas. Kasus kecelakaan truk hauling batu bara milik PT Mantimin Coal Mining di Dusun Muara Kate, Desa Muara Langon, Kecamatan Muara Samu, terjadi pada tanggal 26 Oktober 2024. Kecelakaan itu membuat perempuan berusia 20 tahun yang berprofesi sebagai pendeta menjadi korban akibat jalanan yang rusak karena truk hauling batu bara. Korban saat itu baru pulang dari mengisi ibadah di gereja terdekat. Saat menuju pulang, korban tertimpa truk roda 10 yang saat itu mundur tak terkontrol karena tidak kuat menanjak jalanan. Akibatnya, dari insiden ini, sang pendeta tewas seketika di tempat akibat tertindas truk hauling batu bara dengan kondisi yang sangat mengerikan. Polisi mengatakan supir roda 10 telah ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini, berkasnya sudah dilimpahkan ke kejaksaan pada hari Senin di tanggal 18 November. Lalu sementara untuk tanggung jawab pihak perusahaan telah memberikan santunan kepada keluarga almarhum. Tersangka dituntut pasal 340 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pihak kepolisian menegaskan bahwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara karena kesalahan di pihak sopir. Yang menjadi pertanyaan warga adalah kenapa pihak perusahaan tersebut melakukan overmuatan sehingga truk kelebihan beban bawaan? Apakah tidak ada SOP dari perusahaan?
Berapa beban muatan yang sanggup dibawa oleh truk hauling batubara, dan bagaimanakah maintenance armada-armada truk tersebut, dan kenapa semua kesalahan hanya dilimpahkan kepada sopir? Bukankah sopir juga bekerja sesuai permintaan perusahaan? Entahlah, hingga saat ini Polres Pasir mencatat sudah terjadi 5 insiden kecelakaan yang berkaitan dengan kegiatan hauling batubara milik PT MCM. Dari 5 insiden tersebut, 1 insiden menewaskan korban jiwa, yaitu sang pendeta, sementara 4 lainnya menimbulkan kerugian material. Akibat kecelakaan ini, masyarakat Kabupaten Pasir banyak menyuarakan agar aktivitas hauling tersebut dihentikan karena banyak mengganggu pengguna jalan dan masyarakat yang wilayahnya dilewati ratusan truk tiap harinya dari Kecamatan Muara Komam, Batu Sopang hingga Kuaro. 2 hari selepas kejadian itu, digelar pertemuan lagi antara warga, Pemda, kepolisian, dan perusahaan tambang. Pertemuan tersebut membuahkan 4 kesepakatan. Pertama, perusahaan menghentikan sementara kegiatan hauling batubara untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kedua, Pemkab Pasir diminta membuat surat perihal penghentian sementara hauling batubara yang melintasi jalan negara sampai perusahaan memberikan jaminan bahwa kecelakaan tidak akan terulang lagi. Sementara semua unsur, terutama aliansi masyarakat peduli Pasir, untuk menjaga keputusan ini agar tidak timbul permasalahan lainnya. Dan terakhir, Pemkab Pasir dan aliansi akan melakukan audiensi dengan Pemprov, pemerintah pusat, dan perusahaan. Fakta yang terjadi saat ini tentang kerusakan jalan di Muara Kate hingga adanya korban jiwa adalah fakta yang terjadi dan bukti nyata dari kelalaian dan ketidakseriusan para penjabat dalam melindungi hak-hak masyarakat dan menjadi fasilitas publik, kata para masyarakat, atas kejadian penganiayaan yang mengakibatkan melayangnya nyawa. Dalam aksinya itu, massa meminta pemerintah mencabut izin perusahaan tambang yang ada di Kabupaten Pasir. Perusahaan yang diminta izinnya dicabut adalah PT Mantimin Coal Mining yang merupakan perusahaan batubara yang beroperasi di Kalimantan Selatan. Desakan warga muncul sebelumnya karena adanya dugaan kekerasan yang dilakukan pada warga di Dusun Muara Kate, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, hingga akhirnya terbitlah surat Trip PJ Bupati yang menghentikan seluruh kegiatan yang dilakukan PT MCM di Dusun Muara Kate. Tapi anehnya, ada sebuah pertemuan yang melibatkan aparat desa. Kejadian ini terjadi sebelum adanya penyerangan menurut salah satu warga yang tidak mau disebutkan namanya. Pertemuan itu dikatakan terjadi karena pihak perusahaan dan ormas hendak melakukan demo tandingan yang meminta agar PT MCM tetap dijalankan sebagai bentuk penolakan terhadap permintaan warga. Setelah pertemuan itu, lurah dan kades menemui warga dan kepala adat dan meminta supaya hauling itu tetap bisa berjalan lagi. Bahkan kades dan lurah sebelum hari mengerikan itu terjadi diketahui sempat mendatangi warga untuk meminta agar hauling batubara bisa kembali berjalan. Namun saat itu warga bingung karena yang mengeluarkan larangan hauling itu untuk dihentikan langsung dari PJ Bupati. Tapi mengapa kades dan lurah setempat menginginkan untuk PT MCM beroperasi kembali? Dan benar saja, meskipun ada surat larangan dari PJ Bupati, hauling batubara tetap berjalan seperti biasa. Aktivitas yang dilalui pejalan umum pun juga dilewati oleh truk-truk besar pengangkut batubara. Melihat ini semua, akhirnya warga pun tak tinggal diam. Warga setempat dan ketua adat mendirikan pos jaga. Pos ini didirikan warga setelah truk-truk pengangkut batubara kerap lalu lalang di jalan utama di Muara Koman dalam beberapa tahun terakhir. Kehadiran kendaraan-kendaraan ini disebut memantik amarah para penduduk setempat. Misalnya, warga menghadang dan memblokir jalan yang dilalui truk pengangkut emas hitam di Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Pasir. Warga meminta para truk tidak melewati desa mereka. Bukannya mendengarkan tuntutan warga, puluhan truk tetap memaksa melintasi jalanan umum dengan menabrak portal, penjagaan, serta barisan warga yang sedang menghadang. Sejak saat itu, warga kerap mengikuti pertemuan mediasi dengan sejumlah pihak berwenang, baik kepolisian, pemerintah daerah, maupun perusahaan batubara. Mereka disebut mencari solusi yang bijak untuk mengatasi masalah ini. Namun tak ada hasil yang memuaskan. Truk-truk pengangkut batubara masih melewati jalan poros utama yang menghubungkan Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, hingga akhirnya terjadilah peristiwa mengerikan ini. Di bawah lampu yang remang-remang di sebuah pos di Dusun Muara Kate, Kecamatan Muara Koman,
Sejumlah pria asik bercengkrama. Mereka sesekali melemparkan candaan yang menghadirkan tawa. Dua orang di antara mereka adalah Russell berusia 60 tahun dan Anson berusia 55 tahun. Suasana harmonis itu baru berakhir ketika malam kian larut. Setelah memastikan kondisi aman, 6 orang itu tertidur di pos termasuk Russell dan juga Anson. Suara serangga menjadi lagu pengiring mereka ke alam mimpi. Di hari Jumat dini hari, di tanggal 15 November 2024, sekitar pukul setengah 5 pagi, mimpi mereka dibuyarkan oleh jeritan minta tolong dan tangisan warga. Mereka menyaksikan Russell dan Anson dianiaya oleh orang yang tak dikenal dengan menggoreskan senjata tajam ke tubuh Russell dan Anson berkali-kali hingga luka mereka benar-benar sangat parah. Orang yang tak dikenal itu pun kabur. Sementara itu, Russell dan Anson dilarikan ke rumah sakit Panglima Sebaya Tanah Grogot Pasir. Korban atas nama Anson meninggal dunia, sedangkan Russell mengalami luka sobek di bagian leher. Jatam atau Jaringan Advokasi Tambang Kaltim meyakini kasus ini berkaitan erat dengan aktivitas batu bara. Yang menjadi tempat kejadian perkara merupakan pos penjagaan hauling batu bara. Pos ini didirikan warga setelah truk-truk pengangkut batu bara kerap melalui jalanan utama di Muara Koman. Sebelum terjadinya peristiwa kekerasan itu, diduga ada pertemuan antara kepala desa dan juga kades. Salah satu video berdurasi 1 menit yang tersebar di media sosial Facebook memperlihatkan pertemuan beberapa orang di sebuah warung makan sebelum peristiwa mengerikan itu terjadi. Oknum kepala desa dan lurah diduga ikut memfasilitasi truk batu bara melintas di jalan nasional yang berada di bawah kendali kementerian. Setelah kejadian penyerangan yang menewaskan warga di Muara Kate, banyak pihak yang menyuarakan suaranya, mulai dari masyarakat, mahasiswa, aliansi Dayak, dan tokoh hukum lainnya untuk mengusut kasus siapa dalang di balik tewasnya Anson dan juga rekannya. Mereka berasumsi ini ada kaitannya dengan kasus batu bara yang menimpa Muara Kate dan pemblokiran jalan dan juga penjagaan posko akibat semua aspek dari pihak yang meminta keadilan. Hal ini juga yang membuat ketakutan dan kecemasan masyarakat, dan kepolisian masih terus melakukan pemeriksaan atas kejadian ini. Namun sayangnya hingga kini belum tahu siapa pelakunya dan siapa dalangnya. Kurang lebih sekitar 15 saksi mata diperiksa atas kasus ini dan polisi masih terus melakukan pemeriksaan terkait dengan tragedi Muara Kate. Semoga kasus ini cepat terungkap siapa dalangnya dan ada kebijakan dari pemerintah untuk membuat peraturan terkait mobil-mobil besar seperti hauling batu bara agar tidak melintasi jalanan umum masyarakat, dan semoga tidak ada lagi korban jiwa karena keserakahan pihak-pihak tertentu.